Sekarang kita kan tahu ya bahwa harga-harga pangan itu lagi naik-naiknya, lagi gila-gilanya. Bagaimana nih cara kita mengatasi atau mencari solusi yang secara sederhana, simpel, dan bisa kita terapkan di rumah kita sehingga kenaikan-kenaikan harga ini tidak terlalu menghimpit dalam hidup kita. Ikutin pembahasannya lebih dalam setelah ini. Nah, bagaimana solusinya untuk harga-harga pangan yang mungkin saat ini harganya cukup tinggi ya? Kayak misalnya beras, kayak misalnya juga sayur-sayuran, kemudian juga seperti juga minyak sayur, bahkan juga misalnya telur. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buat perencanaan. Kemudian, kamu harus bisa identifikasi juga mana barang-barang yang saat ini harganya naik yang tinggi gitu loh. Jadi, yang perlu kamu lakukan adalah membuat anggaran bulanan yang memperhatikan kenaikan-kenaikan harga tersebut. Kemudian kedua yang harus kamu lakukan adalah kalau kamu mau dapat barang lebih murah, beli dalam jumlah yang banyak. Itu nomor 2 ya, beli dalam jumlah yang lebih banyak. Misalnya beli barang 5 kilo sama harga barang 1 kilo kan beda pasti. Makanya kalau kita beli banyak, justru kita lebih murah. Misalnya, kamu contoh deh, kalau kamu yang kita umum sehari-hari beli tokennya PLN ya, yang prabayar ya. Kalau kamu beli jumlah banyak, kan biaya administrasinya kan tetap kan, misalnya 2.500. Kamu beli 50.000 sama kamu beli 10.000, tetap biaya administrasinya. Jadi kamu lebih untung kalau kamu lebih beli banyak gitu. Yang ketiga, yang perlu kamu lakukan adalah biasakan sekarang masaknya masak di rumah aja, nggak usah beli sering-sering keluar. Biasain masak di rumah, bisa pasti lebih hemat. Makan pagi, makan siang, makan malam, siapkan makanan-makanan yang simpel sehingga kamu bisa lebih hemat banyak banget dan kamu bisa istilahnya mengatasi kemahalan-kemahalan itu semua. Keempat, yang kamu bisa lakukan adalah apa? Menanam sendiri bahan-bahan pangan yang misalnya bisa ditanam apa? Cabai lah, sayur lah, kan cuma butuh tempat yang kecil. Bahkan kalau kamu mau belajar, kamu bisa belajar hidroponik gitu loh. Kan sekarang lagi tren banget hidroponik yang tanpa harus pakai tanah gitu loh. Bisa belajar sesuatu yang baru dan bisa bikin hemat uang kita juga. Cabai kan mahal banget, tahu nggak 1 kilo berapa? Kan sampai sempat 120, 130 kilo. 120.000 gitu loh. Nah, kalau kamu bisa tanam sendiri, tentu sangat menarik ya. Bisa banyak hal juga, hal yang lain yang mungkin kalau menurut saya, yang dia sayuran itu dia cepet gitu loh. Misalnya kecambah, kangkung gitu ya, dia kan cepet. Daun kol atau apa gitu ya, yang mereka itu buahnya tuh cepet gitu. Hanya dalam waktu hitungan hari kamu udah bisa menikmatinya. Nah, itu sebenarnya ya paling kita siapin tempat mungkin nggak usah gede-gede banget, paling cuma 1 kali 2 meter aja atau mungkin 1 meter aja. Jadi kita harus pintar-pintar lah mengatur semuanya. Terakhir yang kamu lakukan adalah berkolaborasi dengan tetangga. Ya misalnya ada saya masih ingat ya di Jakarta ya, ada kolaborasi dalam satu RW itu mereka saling menanam, kemudian saling tukaran gitu loh. Jadi ada yang nanam daun pare, ada yang nanam kol, ada yang nanam cabai. Nah, boleh aja diajak tetangga kita ya, siapa yang punya gitu. Jadi, kita saling berkolaborasi, tukaran sayur gitu. Sangat menarik sekali ya. Nah, mungkin buat happiest people yang mungkin tidak pernah kepikir, oh iya, saya bisa berkolaborasi sama tetangga, ya why not, ini waktunya. Karena gini loh, happiest people, harga pangan, saya berani yakin harga itu akan selalu makin naik-naik terus. Karena apa? Sekarang perubahan cuaca sudah sangat tidak jelas. Dan kemudian kedua juga PPN tahun 2025 tuh akan naik jadi 12%. Nah, happiest people, kalau kamu ada waktu dan pengen mencoba untuk berhemat, cobalah hal-hal yang sederhana, yang kecil yang tadi saya sudah ajarin. Saya yakin kalau kamu mau dan mau berusaha dan juga mau belajar, pasti kamu akan dapatkan hal-hal baru dan ilmu-ilmu baru dari percobaan-percobaan kecil yang tadi saya sudah ajarin. Happiest people, semoga konten ini bisa membantu kamu mendapatkan solusi atau ide baru bagaimana cara kamu mengatasi kenaikan harga pangan. Mudah-mudahan konten ini kalau yang memang berguna dan bermanfaat, share ke teman kamu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.